Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luk merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luk adalah penyelenggara yang tidak diusahakan secara komersial. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luk bertindak sebagai regulator dan operator pelabuhan. Sebagai regulator pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luk mengawasi terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta produk hukum turunannya. Pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luk meliputi pelabuhan rakyat dan pelabuhan nasional, serta pelabuhan feri atau pelabuhan ruro, dan pelabuhan tersius atau pelabuhan tugs. Sedangkan sebagai operator pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luk menyelenggarakan pelayanan jasa berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Visi dan misi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai yang tambah, dan memiliki misi yang mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan, melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana, meningkatkan eksibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan berdaya saing. Tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan serta penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan. Yang kedua, pengawasan kelancaran arus penumpang, barang, dan hewan. Yang ketiga, penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhan. Yang keempat, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhan dan angkutan di perairan. Yang kelima, pelaksanaan jaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. Yang keenam, penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, dan yang terakhir adalah pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Metode pelaksanaan magang. Pelaksanaan magang atau praktik kerja dilakukan selama 4 bulan, terhitung mulai tanggal 5 September 2022 hingga 5 Januari 2023, yang dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk. Kegiatan magang di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luk dibimbing oleh pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. Peran pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik
untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kebijakan dari pembimbing magang, pelaksanaan magang atau praktik kerja selama 4 bulan di kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luhuk. Saya ditempatkan di bidang kesiabandaran dan fasilitas kepelabuhan. Pekerjaan yang saya lakukan di bidang kesiabandaran dan fasilitas kepelabuhan adalah: yang pertama, mengupdate LK3. Mengupdate LK3 merupakan tugas memperbarui tanggal kapal sandar dan kapal berangkat, serta menginput jenis dan berat bongkar muat kapal, dan memperbarui berapa jumlah penumpang turun dan naik di kapal tersebut. Selain membuat LK3, saya juga kadang disuruh untuk membantu membuat surat keluar dari kantor ke perusahaan lain. Selain melakukan update LK3, saya juga melakukan agenda surat masuk dan surat keluar. Agenda surat masuk merupakan tugas di mana setiap ada surat masuk atau surat keluar, sebelum dibawa harus dilakukan agenda, di mana tanggal surat, nomor surat, perihal surat, dan asal atau tujuan surat tersebut dicatat di buku album khusus. Selain mengupdate LK3, agenda surat, dan membuat surat keluar dan masuk, saya juga biasa melakukan arsip surat, di mana arsip surat merupakan tugas menyimpan sebuah surat masuk yang disimpan di sebuah rak-rak khusus yang sudah terdapat nama alamat surat. Kegiatan lapangan yang sering saya lakukan adalah mengawasi penumpang naik dan penumpang turun, baik itu di kapal sandar maupun di kapal berangkat.